Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Dalam kurun waktu nggak nyampe sebulan, tiba-tiba aja sejumlah negara di berbagai belahan dunia ngelakuin demonstrasi buat memperjuangkan hak-hak, menyuarakan keadilan, dan menagih janji kepada pemerintah. Bahkan ada negara yang sampai kehilangan sosok eksekutif mereka karena presiden sekaligus perdana menterinya ngundurin diri atas demonstrasi yang nggak terbendung. Tapi kalian penasaran nggak sih siapa yang memulai aksi demonstrasi pertama yang dicatat dalam sejarah dunia? Apa mirip dengan demo di negara Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Ambition? Jadi, menurut Guinness Book World of Record, demonstrasi pertama yang tercatat sebagai sejarah dunia terjadi pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di sebuah wilayah di Mesir, tepatnya di tepi barat Sungai Nil, bernama Deir el-Medina. Wilayah itu dulunya merupakan desa yang menampung para pekerja yang hendak membangun Valley of the Kings, alias makamnya para Firaun. Jaraknya cuma 1 kilometer dari desa. Intinya, para pengrajin, pemahat, dan tukang batu tinggal di desa itu. Kamu harus tahu kalau nilai budaya paling penting dalam kebudayaan Mesir kuno adalah harmoni atau keseimbangan, entah buat personal, komunitas, maupun alam semesta. Mereka menyebutnya sebagai mayat. Kalau nggak ada prinsip itu, bakal terjadi isfet atau kehancuran. Nah, tugas utama Firaun adalah menegakkan mayat serta menjaga keseimbangan antara rakyat dan para dewa. Tapi, sekitar tahun 1159, mayat penduduk Mesir pun berubah menjadi isfet. Waktu itu adalah zaman pemerintahannya Firaun Ramses III di sebuah periode yang namanya Kerajaan Mesir Baru. Ramses III ini udah melakukan yang terbaik buat rakyatnya selama 20-an tahun. Dia berhasil mempertahankan perbatasan Mesir, mulihin hubungan dengan kekuatan asing, hingga memperbarui kuil dan monumen-monumen juga. Dia pengen seperti Ramses II yang emang merupakan salah satu Firaun terhebat sepanjang sejarah Mesir kuno. Cuma sayangnya, Ramses III ini kurang beruntung. Pas menjelang hampir 30 tahun masa kekuasaannya, ada rencana diselenggarakanlah Festival Yubileum Agung atau Grand Jubilee Festival buat menghormati kepemimpinannya. Tapi masalahnya, kondisi Mesir saat itu lagi kurang baik. Kondisi ekonomi dan militer mereka belum sepenuhnya pulih walaupun menang dari pertempuran Jahi, yaitu pertempuran habis-habisan melawan invasi bangsa laut. Persediaan bahan pangan pun menipis banget. Sistem upah saat itu bukan uang, tetapi bahan pangan. Di bawah sistem birokrasi Mesir kuno, upah didistribusiin berdasarkan prioritas. Pejabat tinggi dan pegawai pemerintah dibayar lebih dulu. Akibatnya, pas jatah biji-bijian sampai ke pekerja, persediaannya nggak mencukupi. Terus, karena persiapan pesta besar tadi, berarti kan negara butuh banget sumber daya pangan dan logistik sangat banyak buat kuil, pejabat, dan upacara. Sementara itu, jatah makanan pekerja diabaikan. Akibatnya, para pekerja ini melihat ironi. Kok bisa kerajaan membiayai pesta besar, tapi nggak mampu ngasih gandum ke orang-orang yang ngerjain makam para raja? Ditambah lagi, korupsi. Gandum yang seharusnya diberikan kepada para pekerja justru ditahan atau dikurangin. Situasi memburuk pada tahun 1158 sebelum Masehi ketika jatah makanan pun menurun secara signifikan. Para pengrajin secara resmi berhenti bekerja. Para pekerja ngelakuin protes siang dan malam. Bentuk aksinya mirip dengan demonstrasi modern, yakni blokade dan menolak lanjutin pekerjaan. Mereka ngeblok pintu masuk Valley of the Kings dengan duduk beramai-ramai sehingga pekerja dan pejabat lain nggak bisa lewat. Tapi nggak anarkis dan nggak bawa senjata ya, apalagi ngerusak Valley of the Kings dan fasilitas bangunan lainnya yang mereka udah bangun. Salah satu pernyataan mereka tercatat di ostrakon atau pecahan tembikar yang digunakan untuk menulis, bunyinya gini, "Kami lapar. Sudah 18 hari di bulan ini, para pekerja pergi dan duduk di belakang kuil pemakaman Thutmose III. Dokumentasi lainnya ditulis di dalam papirus yang kemudian disimpan di Museum Egizio di kota Turin, Italia, yang memang jadi museum khusus arkeologi dan antropologi Mesir. Kurang lebih gini isinya, kami di sini karena kelaparan dan kehausan. Kami biasanya nggak pernah kekurangan salep buat luka, ikan, dan sayuran.
Tulislah surat kepada Firaun, perhatikanlah kata-kata kami. Juga tulislah surat kepada penasihat Firaun, yaitu atasan kami, karena kami sangat membutuhkan perbekalan. Nggak disangka, demonstrasi ini malah berakibat runyam. Pekerja mogok padahal hanya untuk menuntut makan, nunjukin bahwa sistem negara telah gagal. Karena raja nggak mampu lagi menjaga kesejahteraan rakyat, sekalipun yang ngelakuin itu para bawahannya Firaun. Padahal Firaun itu sosok agung, bisa dibilang perwakilan dewa-dewi Mesir lah. Kalau sekarang petinggi rakyat kan perwakilan Tuhan. Harusnya kan? Iya kan? Ya, kamu bisa tebak aja kondisi Mesir setelahnya. Setelah kejadian ini, Mesir masuk ke periode kemerosotan akhir atau Late Bronze Age Collapse. Meski keruntuhan totalnya nanti baru di beberapa dekade kemudian. Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.